3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Apa kabar nih semua kesayanganku hari ini? Tetap sehat kan? Waktu cepat berlalu ya. Tinggal beberapa hari lagi kita di tahun 2022 ini. Semoga semua tetap semangat dan tetap sehat, tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai bagian ke-19, aku si pelakor. Let's start. Om Rio, bangun, udah siang. Brian, anak Sarah, membangunkan Rio. Rio kaget dan melihat jam di handphonenya. Sudah jam 8 lewat. Belum pernah Rio bangun selat ini. Dia merasa tidurnya sangat enak dan pulas. Morning, sapa Sarah saat Rio muncul di dapur. Pagi juga kesayanganku Sarah Andrea. Aku kesiangan ya, tidurku enak banget loh Ra, kata Rio. Bagus dong itu, kan kamu selalu ngeluh kalau kamu itu susah tidur, kata Sarah menanggapi ucapan Rio. Rio terlihat sangat gembira dan senang. Itu artinya aku itu kayaknya harus tinggal denganmu Dera, biar bisa tidur enak dan pules terus, kata Rio lagi-lagi mengambil kesempatan. Kamu izin di tempat kerjamu kan Yo? Sampai kapan izinnya? Tanya Sarah sengaja tidak menanggapi omongan Rio tadi. Besok harus masuk sih, jadi ya ntar malam harus balik Manado, jawab Rio dengan suara yang agak sedih. Kalau gitu, ayo buruan mandi dan kita siap-siap, kata Sarah lagi. Kemana? Tanya Rio. Nanti kau akan tahu, ayo buruan, perintah Sarah. Menjelang siang, Sarah dan Rio sampai dan memasuki sebuah hotel di pusat Jakarta. Ra, ini? Iya, di sini kantor pusat tempatmu kerja, jawab Sarah. Kita ketemu siapa di sini, Ra? Tanya Rio agak gugup. Sejujurnya, Rio itu nyusul Sarah ke Jakarta tanpa izin dari tempat kerjanya. Hanya mengirim pesan pada kepala bagiannya bahwa ada urusan keluarga yang penting dan mendadak. Rio jelas tidak terus terang pada Sarah. Jadi kalau sekarang mereka ada di kantor pusat di Jakarta, apa alasan Rio nanti? Setelah Sarah bertanya di bagian lobi dan memberitahukan maksud kedatangannya, mereka dipersilakan untuk menunggu. Tak berapa lama kemudian, ada beberapa orang bapak yang datang dan rupanya sebagian dari bapak-bapak itu juga mengenal Rio. Mereka lalu asik ngobrol. Ternyata mereka mengenal Rio karena pada saat kunjungan kerja ke Manado, Rio lah yang menjemput dan mengantar mereka kemana-mana. Saat asik ngobrol itu, seorang bapak datang dan ternyata dia mengenali Sarah. Ah, Ibu Sarah, apa kabar? Lama tak berjumpa. Oh, Pak Robert, apa kabar Pak? Lama kita tidak berjumpa ya. Saya baik-baik aja, terima kasih. Bapak kerja di sini? Tanya Sarah sambil menyalami Pak Robert. Pak Robert ini GM kami, GM di sini Bu, kata seorang bapak tadi memperkenalkan Pak Robert pada Sarah. Oh, jadi Pak Robert GM di sini ya? Waduh, dunia ini benar-benar kecil ya Pak Robert. Dan saya benar-benar gak menyangka Pak Robert yang penampilannya sederhana ini ternyata seorang GM dari sebuah klub yang lumayan top dan terkenal di Jakarta ini. Saya benar-benar surprise loh Pak Robert, kata Sarah lagi sambil tetap bersalaman dengan Pak Robert. Mereka kemudian melanjutkan obrolan mereka dengan lebih asik dan akrab lagi. Tapi ngomong-ngomong, kok Bu Sarah bisa nongol di tempat ini ya? Ada angin apa nih? Seorang Sarah Andrea bisa nongol di nightclub begini? Tanya Pak Robert sambil tertawa melirik Sarah. Pak GM, ini Bu Sarah datang dengan Pak Rio. Jelas seorang bapak itu pada Pak Robert. Iya Pak Robert, saya mengantarkan teman saya ini yang ingin melihat-lihat kantor pusat tempatnya bekerja. Saya justru kaget dan gak menyangka kalau Pak Robert lah GM di sini. Otomatis Pak Robert adalah atasan dari Rio, kata Sarah sambil tertawa. Waduh, benar kata Bu Sarah, dunia ini kecil. Saya pun gak menyangka kalau Rio ini adalah teman Bu Sarah, kata Pak Robert yang kelihatannya sangat surprise dengan kehadiran Sarah dan Rio di tempatnya. Mereka pun mengobrol banyak hal sampai malam hari. Tak sampai sebulan setelah pertemuan itu, Rio diangkat jadi staf administrasi.
Dan tak lama kemudian naik posisi lagi jadi manajer keuangan karena posisi itu sedang kosong. Cerang ceng ceng ceng, cerang ceng ceng ceng, cerang ceng ceng ceng. Tiba-tiba saya teringat intro jeda ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tak terasa, hubungan Sarah dan Rio yang hanya kesepakatan itu sudah lebih dari 2 tahun. Lebih banyak Rio yang menemui Sarah ke Jakarta sekalian karena ada urusan kerjaannya. Rio ingin Sarah membuka cabang usaha kerjanya di Manado dan ingin hubungan mereka jadi lebih serius bukan hanya sesuai kesepakatan saja. Tapi Sarah belum berpikir untuk memenuhi keinginan Rio itu. Walau hubungan mereka berdua hanya sebuah kesepakatan, tapi Sarah tetap menjaga komitmennya seperti mereka berdua adalah sepasang kekasih sesungguhnya. Dan walau juga mereka tinggal terpisah, berjauhan, tinggal masing-masing, tapi Sarah tetap mengurus semua keperluan Rio dari pakaiannya, makanannya, sampai pekerjaannya. Bahkan keperluan untuk Rama dan Lia, anak-anak dari Rio pun Sarah mengurusnya. Seperti keperluan Lia saat dia lulusan dan mengadakan prom night. Begitu juga saat Lia ingin mendaftarkan masuk kuliah, Sarah ke Manado dan mendampinginya. Dan Lia sangat setuju saat Sarah sarankan untuk Lia masuk ke fakultas yang sama saat Sarah kuliah dulu. Karena banyak teman-teman kuliah Sarah dulu sekarang sudah menjadi dosen, bahkan ada yang jadi profesor di fakultas itu. Dan tentu saja itu memudahkan dan membantu Lia untuk lolos masuk ke fakultas tersebut. Rio pun tak sampai 2 tahun posisi Rio sekarang sudah menjadi GM, General Manager. Rio lumayan berubah, walau Sarah tahu Rio tetap punya koleksi wanita-wanita di handphonenya. Terkadang Sarah marah, tapi kalau sudah begitu ada saja masalah yang dibuat Rio yang membuat Sarah harus mengalah. Sifat posesif Rio pun semakin parah semakin bertambah. Segala hal mengenai Sarah dia pingin mengaturnya, bahkan segala akun medsos Sarah dipegang oleh Rio. Di semua akun medsos Sarah, Sarah harus memakai foto profil mereka berdua. Kadang Sarah mengganti foto profil itu menjadi dirinya sendiri, tapi tak berapa lama kemudian Rio akan menggantinya. Akhirnya Sarah membiarkan tingkah laku Rio itu karena keseringan gonta-ganti foto profil di akun medsosnya membuat teman-temannya mengomentari bahwa Sarah itu seperti ABG galau. Rio juga memblokir semua teman laki-laki Sarah di akun medsosnya. Apalagi teman laki-laki yang sering berkomentar dan bercanda dengan Sarah di medsosnya. Saat Sarah berdua dengan Rio, handphone Sarah pun dipegang oleh Rio. Bahkan bukan hanya sekali kejadiannya, Sarah harus menunda kepulangannya dari Manado karena KTP dan ATM-nya ditahan oleh Rio. Bagaimana bisa Sarah berangkat di bandara kalau tanpa kartu identitasnya? Segala sesuatu yang dilakukan Sarah harus sepengetahuan dan seizin Rio. Kapanpun Rio telepon, Sarah harus tetap mengangkatnya tidak peduli situasi apa yang sedang dihadapi oleh Sarah. Jadi sekalipun ke kamar mandi, Sarah tetap membawa handphonenya. Karena kalau terlambat atau tidak mengangkatnya, akan ada saja masalah yang timbul. Sarah mulai merasa terkungkung dan sering protes. Sekarang kehidupan Rio dan anak-anaknya sudah lebih baik. Itu sebabnya Sarah berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatannya dengan Rio. Bukan karena tidak tahan dengan posesifnya Rio yang super over, tapi karena semakin lama Rio sangat bergantung pada Sarah. Segala hal Sarah yang mengurus, bahkan hal-hal yang semestinya tidak perlu Sarah tahu, Sarah jadi tahu. Bahkan sekalipun ada masalah intern di perusahaannya, di tempat kerjaannya, Sarah pun harus ikut memikirkan jalan keluarnya. Sudah sering jalan keluar yang diberikan Sarah itu manjur dan menyelesaikan masalah. Dan tentu saja Rio yang mendapat pujian dan nama di kantornya. Ketergantungan Rio pada Sarah itu sudah sangat mengkhawatirkan bagi Sarah, walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Dan juga satu hal yang paling tidak disukai oleh Sarah, Rio dan anak-anaknya menjadi lebih sombong. Aku gak mau pisah, Ra.
Walau hubungan kita hanya sesuai kesepakatan, kamu gak setuju untuk serius dengan aku tetap tidak akan mau pisah denganmu, Ra. Aku tidak akan melepaskanmu, kata Rio menanggapi dengan suara lebih tinggi. Rio emosi saat Sarah ke Manado dan mengatakan keinginannya bahwa dia ingin berpisah dengan Rio. Hei Rio, gak perlu emosi gitu juga kali, kata Sarah sambil duduk menjauh dari Rio. Sarah sangat kesal. Biar gimana pun, ini adalah kamar hotel. Suara Rio yang tinggi dan emosi itu pasti kedengeran sampai keluar kamar. Kan kesepakatan kita ini karena kamu pingin pisah dari Nita. Nah itu udah kan? Sudah lama malah. Kamu juga gak pernah berhenti tuh dengan wanita-wanitamu. Jadi sebenarnya kamu juga sudah melanggar kesepakatan kita. Kesepakatan yang kamu buat sendiri. Kata Sarah lagi. Ra, kamu sudah ada orang lain ya? Tanya Rio. Dan itu adalah senjata dari Rio. Setiap Sarah membicarakan untuk tidak melanjutkan kesepakatan mereka, Rio akan menuduh Sarah selingkuh. Sarah punya pria lain. Enggak, Yok, enggak. Tapi kalaupun itu ada, itu bukan masalah kan? Aku juga punya kehidupan sendiri loh, jawab Sarah. Siapa orangnya, Ra? Si dokter? Davi? Atau si Batak itu? Siapa orangnya? Kamu selingkuh ya, Ra? Cecar Rio semakin emosi. Sarah diam karena jengkel dengan cara Rio yang selalu menuduhnya. Sarah benar-benar jengkel dan kesal. Hubungan mereka hanya kesepakatan. Rio justru yang banyak wanitanya, tapi menuduh Sarah yang selingkuh. Sarah menelpon Vina dan keluar dari kamar hotel tanpa bicara apapun pada Rio. Sudah beberapa kali Sarah ke Manado tanpa memberitahukan Vina karena Rio melarangnya. Rio tak mau Sarah itu kemana-mana berjalan-jalan dengan Vina. Rio ingin Sarah hanya diam di kamarnya selain bekerja. Saat Sarah pulang malamnya, Rio sudah tidur. Sarah memperhatikan dan menatap muka Rio. Apa yang kulakukan ini? Hubungan apa ini? Tanya Sarah dalam hati. Besok paginya, saat Sarah membersihkan bekas sarapan Rio, Sarah menemukan sepotong kertas bekas bungkus obat. Obat apa ini? Tulisannya hanya tinggal beberapa huruf. Pasti Rio yang meminumnya. Apa Rio sakit? Dengan cepat Sarah mencari di tas kerja Rio. Ingin tahu, karena tidak biasanya Rio tidak memberitahu Sarah kalau dia meminum obat. Sarah menemukannya dan buru-buru memotretnya karena Sarah tahu Rio akan segera selesai mandi. Ra, ntar malam kita karaokean ya, ajak si Yani sama Yuli tuh, kata Rio saat Sarah memakaikan dasinya. Tumben, ada apa nih tiba-tiba karaokean? Tanya Sarah. Lagian kok gak ngajak si Vina sama Reno? Gak usah ajak mereka, abis si Vina protes melulu tuh, kata Rio lagi. Sarah tertawa. Rio dan Vina seperti Tom and Jerry kalau ketemu. Padahal alasannya gak mengajak Vina dan Reno karena Rio tahu si Davi pasti akan ikut. Hari ini aku ada meeting bulanan dan nanti mau ketemu dari Dinas Pariwisata tuh. Kamu kalau mau kemana-mana minta si Alan aja yang antar ya, kata Rio. Sarah hanya mengangguk mengiyakan dan mencium dahi Rio. Jangan nakal, kata Sarah tertawa kecil. Rio memeluknya dan berbisik lembut, I love you, Ra. Sarah hanya tertawa. Aku serius, Ra, kata Rio dengan tampang serius. Berapa banyak wanita yang kau bisikan kata-kata itu, Yo? Udah sana, jangan mentang-mentang kamu GM suka telat seenaknya, kata Sarah mendorong Rio keluar dari kamar. Rio ingin protes, tapi Sarah sudah menutup pintunya. Sarah bukan tidak tahu kalau Rio mencintainya. Sarah sangat tahu perasaan Rio padanya. Tapi menurut Sarah, bagaimana bisa seseorang mencintai, tapi berhubungan dengan banyak wanita lain? Jadi mungkin saja Sarah itu hanya salah satu incaran dari Rio, seperti wanita-wanita itu. Sarah lalu bersiap-siap karena Vina sudah akan menjemputnya. Sarah tidak ingin mengganggu Alan, karena akhirnya Sarah tahu kalau mobil yang dipakai Rio yang selama ini diakui bahwa itu mobil Rio ternyata mobil kantor.
Sarah tidak mempermasalahkan apakah Rio memiliki mobil atau tidak. Tapi Sarah kesal karena Rio bohong. Bahkan ada beberapa kali saat bertemu dengan teman-teman sekolah dulu, Rio tetap ngaku-ngaku itu mobilnya. Sarah tak suka itu. Sarah sangat tidak menyukai sikap Rio begitu. Pernah waktu itu, Rio ke Jakarta ingin menjemput Rama yang lagi training di sana. Mereka akan jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan di Jakarta. Rio memaksa untuk menyewa mobil pribadi dan agak merendahkan Sarah yang tidak punya mobil. Di Jakarta ini banyak fasilitas transportasi umum yang murah dan cepat. Kalau kita naik mobil malah akan macet-macetan dan capek, kata Sarah menanggapi kata-kata Rio yang seperti merendahkan Sarah yang gak punya mobil. Tetap aja punya mobil itu kebutuhan penting, Ra, dan itu harga diri, kata Rio ngotot. Sarah malas menanggapinya. Dan dengan gaya sombongnya, Rio langsung menyewa mobil pribadi untuk 5 hari. Selama Rio dan anaknya ada di Jakarta. Sarah diam saja. Toh Rio membayar sewa itu dengan uangnya sendiri, bukan uang Sarah. Hari itu mereka berencana ke Monas dan Ancol. Sejak malam Sarah sudah mengatur jam berapa mereka harus jalan. Tapi Rio yang menyepelekannya malah mau berangkat setelah mereka makan siang. Sarah mengikutinya. Akibatnya, menjelang maghrib mereka baru sampai Monas. Dan setelah dari Monas, mereka terjebak macet panjang. Sementara Rio dan Rama sudah kelaparan. Jadi mereka mampir lagi untuk makan. Setelah selesai makan, mereka tidak bisa lagi menuju Ancol karena Ancol sudah tutup. Mereka sampai di rumah tengah malam dengan keluhan Rio dan Rama yang kecapean. Paginya, Sarah akan ke Tanah Abang akan belanja bahan kain brokat. Rio dan Rama juga ingin ikut, tapi Rio kekeh harus memakai mobil yang sudah disewa. Sarah menolak dan mengultimatum kalau mereka akan naik kereta api. Kalau nggak mau, maka mereka nggak boleh ikut. Dan itu jadi pengalaman pertama Rio dan Rama naik kereta api. Lancar jaya. Tante Rara, ini naik kereta lancar dan cepat, enak dan gak macet, kata Rama dan meminta Sarah untuk memotretnya selama lagi di KRL. Tuh, papamu tuh, gaya orang kaya, gengsi kalau mau naik kereta api. Padahal papamu itu gak tahu, banyak orang kaya yang punya mobil justru memarkir menitipkan mobilnya di setiap stasiun yang tersedia parkiran dan mereka naik kereta supaya tidak terlambat. Dan tentu saja murah meriah, kata Sarah tersenyum melirik Rio. Dan Rio akhirnya membatalkan sewa mobilnya. Mereka kemana-mana dengan kereta, dengan busway, ataupun dengan ojek. Bahkan kalau butuh mobil, tinggal memesan mobil online. Lumayan Tante Ra, sewa mobil yang batal itu bisa buat belanja-belanja lagi, kata Rama lalu berhigh five tos-tosan dengan Sarah. Begitulah cara Sarah menghadapi keras kepalanya Rio. Tapi tetap saja Sarah kewalahan, apalagi kalau sudah menyangkut posesifnya Rio. Itu sebabnya malam ini Sarah berniat ingin menyudahi kesepakatan hubungannya dengan Rio. Sarah sampai di tempat karaoke yang juga tempat kerja Rio itu saat Yani dan Yuli sudah ada di sana. Rio mana? Tanya Sarah pada Yani setelah mereka berpelukan melepaskan kerinduan. Tadi sih di sini, mungkin sekarang ada di kantornya, jawab Yani. Tak berapa lama Rio muncul dengan senyum-senyum dan langsung memeluk Sarah. Cie, mesranya pamer tuh, kata Yani menyindir. Yani adalah sahabat Sarah sejak mereka SMA. Dan dari cerita Sarah, Yani sangat tahu kalau Sarah tidak ingin menjalin hubungan serius dengan Rio. Yani sangat tahu Sarah masih enjoy dengan kesendiriannya. Walaupun Sarah tidak menceritakan pada Yani tentang kesepakatan Sarah dan Rio. Udah nikah Gih, nikah. Ngapain pakai acara pacar-pacaran? Ntar Sarah keburu disambar orang baru tahu rasa lo Rio, kata Juli menggoda Rio. Sabar, ini mau serius dan nikah. Kata Rio meraih tangan Sarah, lalu memasukkan cincin di jari Sarah. Lalu kemudian memasukkan cincinnya sendiri ke jarinya sendiri. Sarah sangat kaget.
Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia. Oke Media Risti, sekian bagian ke-19. Sampai ketemu di bagian ke-20. Bye-bye. Muah.